Indonesia mengalami yang namanya kemunduran dalam berdemokrasi antar negara, dilenggangi dengan yang namanya konsep penguasa atau politik dinasti. Dia seakan menjadi kerajaan, mungkin hati nurani yang ikhlas dan punya rasa kenegaraan yang tinggi di situ. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya tidak bicara antara yang satu curang, yang dua curang, atau tiga curang. Kecurangan ini sudah ada sejak dulu, tapi karena di Indonesia banyak orang pintar juga, nggak kekurangan orang pintar, tapi yang kekurangan adab itu banyak. Karena efeknya itu akan ngefek ke pemilu yang selanjutnya. Sekarang 2024, ntar 2029 bilangnya yang 2024 bisa curang. Kenapa enggak yang 2029 akan curang lagi? Pasti seperti itu. Halo guys, kembali lagi di channel Faris Alfian. Semoga baik-baik saja teman-teman semua dan tetap dalam lindungan yang Maha Kuasa. Guys, tetap semangat bagi petugas KPPS yang di lapangan masih dalam masa penghitungan, dan semoga ada titik terang di balik semua ini untuk pemilu 2024 ini. Teman-teman semua, saya karena pendukung 01 jadi saya pakai kaos dari 01 tentunya. Ini ya. Ini walaupun di luar negeri saya dapatnya ini susah gampang juga ini guys. Bukan sok pamer tentang kaos doang ya, bukan ini. Tapi karena saya pilihannya condong ke 01 karena visi misinya yang menurut saya lebih realistis bagi saya, ya alhamdulillah saya ibarat kata ingin perjuangkan jika masih bisa. Tak lupa juga saya ingin menyapa pendukung 02 tentunya di sini, mungkin ada ya. Di video ini saya ingin kita bincang-bincang dikit tentang masalah pemilu atau demokrasi di Indonesia. Teman-teman semua, demokrasi di Indonesia tentunya kita nggak usah menutupi yang memang terjadi di Indonesia, bahwa Indonesia mengalami yang namanya kemunduran dalam berdemokrasi antar negara, antar dunia. Karena apa? Di Indonesia ini kita tahulah dulu nenek moyang kita memperjuangkan Indonesia dengan susah payah, tapi sekarang dilenggangi dengan yang namanya konsep penguasa atau politik dinasti. Dia seakan menjadi kerajaan, mungkin akan dirubah seperti itu pada ujungnya. Tapi tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Yang saya tahu enggak semua langsung bersatu sampai sekarang jadi damai, enggak. Walaupun sekarang pun gara-gara pilihan beda presiden akhirnya satu sama lain menjadi renggang. Antara keluarga menjadi renggang, antara teman dan saudara menjadi renggang karena beda pilihan. Mereka tidak tahu kita menjalani hidup itu bukan 1-2 hari. Apakah setelah memilih presiden ini mereka tidak akan damai lagi? Pasti akan damai lagi. Kita akan terlupakan teman-teman. Dulu juga seperti itu di 2019. Fanatikma tentang masalah politik ini luar biasa banget. Sampai jika tidak mendukung 02 waktu itu, karena 02 juga ini yang sekarang, yang 2019 juga Bapak Prabowo 02 itu luar biasa banget. Bahkan timbul di masyarakat, jika Prabowo tidak menjadi presiden maka Indonesia ini akan dipimpin oleh semenah-menahan. Tapi ujungnya sampai sekarang kita masih hidup kok, alhamdulillah masih hidup. Jadi intinya saya tekankan di sini, yang ingin melenggangi konstitusi Indonesia menjadi kerajaan, nggak segampang itu teman-teman. Indonesia ini adalah negara hukum yang mungkin 1-2 oknum hukum akan gampang dibeli karena yang namanya uang ya. Tapi tidak semua bisa dibeli dengan uang. Masih ada di sana yang memang punya hati nurani yang ikhlas dan punya rasa kenegaraan yang tinggi di situ. Proklamasi kami
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bicara tentang demokrasi di Indonesia. Indonesia ini, saya berangkat ke luar negeri karena bagi saya dulu itu nggak mampunya untuk melanjutkan pendidikan saya. Makanya Bapak Anies dengan niatnya gitu ingin pendidikan, ingin fokusnya di pendidikan Indonesia untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Tentunya saya itu bela-belain, ini bela dengan sungguh-sungguh, karena bagi saya walaupun saya nggak cerdas, walaupun saya mungkin bodoh tapi saya ingin anak-anak cucu kita gitu lebih punya pendidikan daripada saya. Saya ingin seperti itu. Saya mungkin agak munafik tentang hal ini, karena di Indonesia yang kaya makin kaya, yang miskin ya tetaplah nyungsep gitu. Makanya Bapak Anies memikirkan tentang ketimpangan itu, dan akhirnya saya condong untuk mendukung paslon 1. Walaupun rasa dukungan ini ada kendala, menghujat satu sama lain di antaranya, tapi tetaplah saya teguh ingin mendukung 01. Teman-teman semua, saking saya ingin memperjuangkan ini, karena katanya sih kemarin pemilunya udah selesai, cuman penghitungannya belum juga selesai karena KPU katanya mendapatkan laporan di lapangan kecurangan ini, kecurangan itu. Saya tidak bicara antara yang satu curang, yang dua curang, atau tiga curang. Kecurangan ini sudah ada sejak dulu, tapi sekarang ini demokrasi mengalami kemunduran. Teman-teman semua, jika saya kasih ilustrasi dikit lah, jika ada seseorang ibu-ibu bawa kucing jalan pagi-pagi, terus yang tetangganya lihat, "Wih ibu, anjingnya itu bagus, anjingnya itu lucu," dan tetangga yang lain juga bilang itu anjingnya lucu gitu. Terus lewat lagi, anjingnya itu lucu, tetangga yang lain juga bilang, maka ibunya mulai goyah di situ. Yang saya bawa ini kucing apa anjing? Nah, sama seperti konteksnya pemilu ini. Jika yang benar tidak menyuarakan, maka yang curang akan jadi pemenang. Seakan-akan apa? Saya curang aja nggak akan ada yang ngomong. Semua di Indonesia ini sudah bungkam semua. Kan nggak seperti itu. Makanya kita suarakan jika masih bisa disuarakan. Jika tidak, maka yang salah, yang curang akan merasa di atas angin. Maka saya selagi bisa saya ingin menyuarakan. Bukan saya fanatikme tentang politik ini terlalu ini, enggak. Saya terlepas karena saya bukan relawan Amin yang dibayar, bukan. Saya hanya bisa berbicara. Saya niat hati ingin melihat anak cucu kita Indonesia itu mengalami yang namanya kemajuan. Bukan maju secara infrastruktur aja, tapi maju secara pemikiran, secara pendidikan, secara mental. Itu yang saya inginkan. Dan tak kalah penting itu adab yang nomor 1. Karena kata guru saya, al-adab fawqal ilmi. Artinya ya adab itu di atas ilmu. Jadi adab ini memang harus ditegakkan. Karena di Indonesia banyak orang pintar juga. Enggak kekurangan orang pintar, tapi yang kekurangan adab itu banyak. Dan karena fanatikme pendukung 01 ataupun 02 ini, saya pendukung 01 ini, saya bicara fakta, mereka membantahnya dengan di luar nalar banget. Kenapa saya bilang di luar nalar? Saya udah capek-capek bikin VT, ujung-ujungnya apa komen-komennya mereka? Pret. Yang menang tetap 02, begini begitu. Padahal saya bilang saya bukan relawan yang dibayar dan ingin semua ini mendapat royalti. Enggak. Saya hanya menyuarakan jika Indonesia mengalami kemunduran demokrasi, sampai kapan ini akan terjadi? Ya, akan begini. Karena efeknya itu akan ngefek ke pemilu yang selanjutnya. Sekarang 2024, ntar 2029 bilangnya
yang 2024 bisa curang, kenapa enggak yang 2029 akan curang lagi? Pasti seperti itu. Maka nggak akan maju-maju Indonesia, dan dunia akan mengklaim Indonesia bisa deh semuanya dengan curang, dengan uang. Makin diremehkan sama orang luar lah. Saat siapapun ingin duduk di pemerintahan, pastinya minta dukungan sama rakyat. Dan setelah jadi, maka rakyat akan terlupakan. Itu dari dulu konteksnya seperti itu. Saya pendukung 01. Kenapa saya pendukung 01? Karena saya melihat rekam jejaknya. Dulu katanya Bapak Anies itu dibilang politik dinasti. Orang semua mengatakan yang nggak suka sama Anies Baswedan waktu pilihan gubernur DKI menggunakan politik identitas. Itu istilah yang membodohkan. Ya, kalau menjawabnya itu dengan kenyataan, apakah saya ketika mengelola Jakarta diskriminatif? Apakah ketika saya mengelola Jakarta memberikan perlakuan yang tidak adil? Apakah kemudian cenderung kepada 1-2 kelompok tertentu atau semua dapat kesetaraan? Kan Anies udah 5 tahun, kan ketakutan. Pak Anies, nanti kalau Anies Anda bertugasi, nanti Jakarta akan jadi begini, akan. Dan Jakarta udah tuh. Apakah dugaan 5 tahun lalu terbukti? Kalau nggak terbukti, batalin aja itu dugaannya. Dulu Bapak Anies dibilang apa? Jika Bapak Anies menang akan memecah belah. Jakarta akan begini. Tapi nggak terjadi kok. Makanya saya dukung 01. Tapi untuk Bapak 02 ini, saya ngelihatnya dari rekam jejaknya juga. Itu memang ambisi banget ingin duduk di istana gitu. Mungkin ada ya, saya pernah bertanya, kenapa masnya itu dukung 02? Katanya apa? Karena sudah 3 kali kalah, jadi saya ingin kasih dia kesempatan biar dia merasakan duduk di istana, katanya. Kasihan dia juga, makanya saya dukung dia. Itu alasan dia, cuman karena itu, bukan karena apa rekam jejaknya, bukan karena apa yang dia sudah perbuat di masa yang lalu. Karena saat saya ditinggalkan oleh Bapak Prabowo tahun 2019, itu sakit rasanya. Saat dia memilih ke istana dan menjadi menahannya Bapak Jokowi. Pada waktu itu memang saya bilang, wah, saya kok jadi pendukungnya kok begini amat. Dan saya ditertawakan oleh pendukung 01 waktu itu. Karena apa? Alah, kamu dukung le. Akhirnya apa? Dia duduk di istana katanya. Coba. Jadi sekarang semoga ini nggak terjadi lagi. Ya, makanya saya bilang politik ya tetaplah politik. Mungkin seperti itu ya kawan. Ya udahlah, saya nggak mau ngalur ngidul lagi. Ya udah Pak, silahkan dukung bagi 02 yang benar. Ya udah, silahkan. Tapi tetap saya tekankan, jika salah satu yang menang, mungkin Bapak 02 ini akan dilantik nantinya pada ujungnya, kita menerima dengan ikhlas jika sudah memang transparansi itu ada. Oke, itu aja. Terima kasih.